wabarakatuh. Welcome to my vlog. Jumpa lagi bersama gua Andika. Dan pagi ini tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita di hari ini. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, semangat pagi. Pagi-pagi kita udah jalan. Kita udah riding. Jadi hari ini hari terakhir kalau nggak salah ya, PPKM level 3 itu diberlakukan. Jadi semua, hampir semua, nggak semua sih, jadi pemerintah itu mulai mau membuka sekolah tatap muka dan kantor-kantor yang tadinya WFH work from home menjadi WFO. Jadi sebagian sih, nggak semua langsung 100% work from home seperti keadaan normal saat sebelum pandemi. Jadi gimana menurut lo dengan adanya PPKM, penurunan level PPKM gitu kan, level 3. Mudah-mudahan sih kedepannya jadi lebih baik lagi. Semoga PPKM dan semoga virus ini, pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kalau kantor gue sendiri udah mulai, jadi sekarang gue mau kerja. Mudah-mudahan nggak lupa jalan ke kantor dan mudah-mudahan nggak lupa duduk di mana. Karena udah berbulan-bulan WFH, jarang ngantor, jadi hanya tim frontline yang masuk. Karena beberapa perusahaan, beberapa kantor gitu kan, yang termasuk perusahaan kritikal dan esensial itu boleh work from home, boleh work from office, WFO, tapi porsinya itu dibagi. Jadi ada shifting, boleh shifting gitu ya, berapa persen, apa 50 atau 25-75 gitu ya, 75 di kantor, 25-nya di rumah, atau 50-50, work from home-nya 50, WFH-nya 50. Nah, sekarang udah mulai, jadi mungkin perusahaan lain juga mulai mengkaji kebijakan perusahaan buat menerapkan WFO lagi ya. Tapi kalau untuk gue salut nih sama tuh kalau lo lihat di depan tuh yang pakai helm hijau gitu kan, terus yang bawa box itu salut banget, karena mereka nggak ada istilah WFH, WFO, jadi setiap hari harus bekerja ya. Dan sebenarnya dengan penerapan ini juga, penerapan PPKM, PSBB atau apapun istilahnya, pembatasan sosial berskala besar, macam-macam itulah ya. Ada resiko, ada kayak buah si malakama gitu buat pemerintah menerapkan itu. Jadi serba salah, diterapin salah, nggak diterapin salah gitu. Jadi apa yang harus diambil sama pemerintah, kebijakan apa yang harus diambil keputusannya gitu ya. Nah, kalau menurut gua tentunya pemerintah punya analisa tersendiri, karena mereka kan punya staf-staf ahli yang mungkin kompeten di bidangnya. Tentunya ada risk management, ada manajemen resiko, sama juga kalau di perusahaan juga ada manajemen resiko. Pemerintah pasti juga harus punya manajemen resiko untuk mengambil suatu keputusan. Saat mereka mengambil keputusan atau membuat kebijakan, resiko-resiko apa yang akan mungkin terjadi. Ya, tentunya ini perlu kajian yang lebih mendalam sebelum mengambil keputusan itu.
Jadi pemerintah itu mengambil keputusan PPKM, keputusan PSBB dulu ya, dengan resiko terkecil. Jadi bisa dibilang dengan penerapan itu resiko yang terkecil akan terjadi itu diambil. Kalau misalkan gini, mungkin orang akan apa namanya, akan ngedumel atau mengeluh gitu ya, wah nih PPKM, PSBB, kita nggak bisa cari makan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan menurun gitu ya. Well, ini opini gua ya, jadi sah-sah aja kalau misalkan gua mengungkapkan opini ini. Jadi gini, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum paham ya, dengan gua mengungkapkan ini, mudah-mudahan teman-teman itu bisa lebih paham kenapa pemerintah menerapkan kebijakan ini. Kita lihatnya dari sisi objektif, jadi jangan subjektif, tentang kita nggak suka sama pemerintah atau kita nggak suka dalam tanda kutip sama presiden. Jadi semua apapun kebijakan yang diambil itu menjadi salah di mata kita. Jadi kita harus melihatnya secara objektif, keseluruhan. Gini, jadi ada, misalkan ada satu, pemerintah tidak menerapkan pembatasan dan pemerintah menerapkan pembatasan. Oke, kita bahas dulu yang pemerintah menerapkan pembatasan. Kalau pemerintah menerapkan pembatasan, pasti resikonya adalah satu, ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan menurun di awal loh ya, di awal. Yang kedua, aktivitas masyarakat pasti tentunya dengan adanya pembatas ini akan terbatas, sehingga efek dominonya yang tadi tuh, ekonomi menurun, langsung kita rasakan tuh, mal-mal pada tutup, usaha pada ada yang gulung tikar, ada yang nggak, calon-calon ditilang tuh, ada yang nggak ada pemasukan sama sekali, ya, yang macam-macam begitulah. Kemudian efek dominonya, kita nggak bisa kumpul sama keluarga. Kalau misalkan keluarga yang mungkin ada yang sebulan sekali kita kumpul-kumpul sama keluarga besar gitu ya, silaturahmi sama teman-teman gitu ya, nongkrong sana nongkrong sini, hangout sana hangout sini gitu kan. Dengan adanya kebijakan ini itu semua nggak bisa. Dan itu, dengan kebijakan itu tentunya diharapkan dapat mengurangi penyebaran, dapat mengurangi penyebaran virus. Nah, jika hal ini terjadi, tentunya dengan PPKM, dengan vaksin sekarang, teman-teman yang belum divaksin coba divaksin. Kalau mau tahu seperti apa efek vaksin gitu ya, gue udah bikin videonya, lo bisa klik linknya di atas, udah bikin videonya, karena itu yang gue rasakan. Alhamdulillah gue udah 2 kali vaksin. Nah, dengan penerapan ini diharapkan pertama virus itu dapat ditekan penularannya, sehingga, nah ini ada efek dominonya lagi, sehingga jika virus itu ditekan, maka ada sebab akibat, maka masyarakat akan terlindungi ya, sehat, warga negara itu menjadi sehat, dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Jadi begitu. Jadi kita nggak, tentunya ada proses. Jadi di awal-awal aja nih pertumbuhan ekonomi menurun, dibatasi gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang, tentunya ini butuh proses waktu. Diharapkan masyarakat itu menjadi sehat kembali dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Nah, kalau itu ya, itu
pemikiran gue yang gue lihat. Kalau seandainya kita pemerintah nggak menerapkan PPKM atau PSBB atau pembatasan apapun itu sebutannya, kita bisa aktivitas secara normal biasa aja, jualan gitu kan, usaha, kerja, nongkrong sana, nongkrong sini gitu ya. Kan lo tahu sendiri kan kalau misalkan ya warga negara kita kan banyak yang ngeyel disuruh pakai masker, ya banyak yang nggak pakai masker apapun gitu. Dengan adanya, karena mereka kebanyakan sih akan menolak sesuatu yang baru gitu kan. Nah, kalau kita tidak menerapkan itu, maka mungkin ekonomi tinggi gitu ya, mungkin ekonomi tinggi, stabil gitu ya. Tapi virus itu kan semakin menyebar, dan masyarakatnya itu jadi sakit terkena virus. Mungkin angka kematian bisa lebih tinggi. Ini ada efek dominonya lagi. Masyarakat, warga negaranya sakit gitu ya. Warga negara sakit, tentunya kalau semua banyak yang sakit, wabahnya mulai menyebar, ya kita ujung-ujungnya nggak bisa beraktivitas. Lo nggak bisa kerja. Kalau lo sakit emang lo bisa kerja kan? Nggak ya. Kalau lo sakit ya lo istirahat. Kalau 1-2 orang yang sakit masih oke. Tapi kalau hampir semua warga negara yang sakit, lo bisa bayangin ya kan, ekonomi akan menurun. Lo nggak bisa kerja, lo nggak bisa mendapatkan penghasilan. Sama yang di kantor juga gitu, yang di perusahaan, kalau karyawannya sakit atau ya buruh pabriknya itu sakit, ya nggak bisa produksi, nggak ada penjualan, lo nggak dapat duit, nggak dapat gaji. Yang ada apa? PHK massal. Sekarang aja ada PHK massal, apalagi kalau karyawannya itu pada sakit semua. Ya mungkin pabrik itu gulung tikar dan lu nggak kerja dan lu nggak tahu harus ngapain, ya kan? Nah, jadi itulah maksudnya. Kalau kita melihat, ya poin yang mau gue sampaikan di sini adalah kalau kita melihat sesuatu kebijakan, cobalah kita untuk melihat secara objektif, secara menyeluruh. Kita tabayun gitu ya sebelum kita kontra dengan kebijakan itu. Jadi kita tabayun dulu, kita pikirkan efeknya. Ya, mungkin ada yang bilang, gue nggak, saya mah orang bodoh, nggak ngerti yang begitu. Nah, makanya ini gue sampein di sini, ya kan? Gue sampein supaya ada sedikit gambaran lah, walaupun gue bukan ahli gitu ya. Walaupun bukan ahli, gue coba untuk ngasih gambaran sedikit cara pandang gitu. Jadi kita lihatnya secara, ya mikirnya dipanjangin dikit lah gitu ya, panjangin dikit ke depan, jadi bisa enak ngelihat atau kita berkomentar dalam satu permasalahan. Yang gue bilang tadi, track yang paling gue suka udah kelihatan tuh simbol letter S. Mulai dari sini nih sampai nanti ke Kampung Gandang.
aja treknya. Ini gue udah mau nyampe kantor, jadi segitu dulu video gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani perjalanan gua hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share. Gua Andika mohon pamit, see you on next video. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi